Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat-sehat ya. Hari ini kita berjumpa lagi dengan mata kuliah Dinamika Sistem bagi Hubungan Internasional. Kita sudah mempelajari di materi sebelumnya apa itu berpikir sistem. Dengan berpikir sistem kita akan menemukan bahwa di balik sebuah fenomena ada berbagai umpan balik atau feedback loops. Atau dengan kata lain, suatu kejadian atau suatu perilaku itu akan menyebabkan kejadian atau perilaku yang lain. Tapi kemudian kejadian dan perilaku yang lain itu kemudian memberikan umpan balik atau feedback ya, yang menyebabkan kejadian atau perilaku yang sama dengan perilaku yang di awal tadi. Proses ini bisa digambarkan dalam sebuah feedback loops, diagram feedback loops ya, atau istilahnya adalah causal loop diagram ya. Di filosofi di balik causal loop diagram ini adalah apapun yang kita lakukan itu nggak akan musnah atau hilang begitu aja, tapi akan memiliki dampak dalam sebuah sistem yang seiring waktu akan memberikan umpan balik, memberikan dampak kepada kita sendiri. Perilaku kita pasti akan mendatangkan reaksi, dan reaksi itu cepat atau lambat akan berbalik kepada kita. Ya, contohnya kalau kita berbuat baik, insya Allah cepat atau lambat kita juga akan mendapatkan kebaikan dari pihak lain gitu ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan mempelajari mengenai causal loop diagram atau disingkat dengan CLD. Jadi selanjutnya itu saya akan pakai istilah singkatan aja ya, CLD. Maksudnya ya causal loop diagram ya. CLD adalah diagram di mana ada lingkaran umpan balik yang menangkap interaksi antara komponen-komponen dalam sebuah fenomena, sehingga terlihat ada pola perilaku tertentu, behavior over time. CLD membantu kita untuk mengungkap struktur dasar dari sebuah sistem. CLD ini kemudian dikonversikan ke dalam simulasi komputer untuk memodelkan bagaimana perubahan di satu sistem, di satu bagian sistem itu akan mengubah bagian yang lain, dan pola keseluruhan dari perubahan yang terjadi itu ya. Nah, di tahap tersebut nanti akan ada perhitungan-perhitungan matematis gitu. Nah, semua proses inilah yang disebut dengan sistem dynamics atau dinamika sistem. Tapi sekarang kita fokus di CLD dulu. Justru CLD ini justru dasarnya ya. Kita perlu kuat di kemampuan untuk membuat CLD ini. Apa saja komponen dari CLD? Mari kita langsung menggunakan softwarenya, yaitu Pensim. Pada dasarnya, CLD terdiri dari 3 elemen penting. Yang pertama, variabel yang saling berhubungan secara kausal atau sebab akibat. Misalnya, kelahiran pastilah menyebabkan populasi bertambah. Sebaliknya, kalau populasi bertambah, pasti tingkat kelahiran di tengah populasi itu juga bertambah. Elemen kedua dari CLD adalah tautan atau panah yang menghubungkan antar variabel. Kelahiran pastilah menyebabkan populasi bertambah. Sebaliknya, ketika populasi bertambah, pastilah angka kelahiran dalam populasi itu juga bertambah. Saling keterkaitan antara variabel kelahiran dengan populasi itu dinamakan feedback loop atau umpan balik atau causal loop. Contoh lain, bak mandi kalau diisi air dari toren, pastilah volume airnya bertambah. Sebaliknya, ketika semakin banyak air di bak mandi, tentu semakin berkurang volume air di toren. Sementara itu, elemen ketiga adalah simbol-simbol. Pertama, simbol atau tanda positif yang menunjukkan pertambahan. Kemudian tanda negatif itu menunjukkan pengurangan. Causal loop diagram ini ada 2 jenis, yaitu causal loop negatif dan causal loop positif. Dalam CLD yang pertama ini, karena perilakunya sama-sama positif, ketika kelahiran bertambah, populasi bertambah, dan ketika populasi bertambah, kelahiran juga bertambah, disebut sebagai loop positif, diberi simbol R atau reinforcing atau sifatnya itu saling menguatkan. Sebaliknya di CLD yang kedua perilakunya berbeda. Saat air di toren diisikan ke bak air, volume bak air bertambah. Tapi sebaliknya saat volume di bak air bertambah,
volume air di toren jadi berkurang. Nah, loop seperti ini disebut loop negatif, diberi simbol B atau balancing yang artinya saling menyeimbangkan. Cara mudahnya mendeteksi sebuah loop itu negatif atau positif, lihat ada berapa tanda negatifnya. Kalau jumlahnya ganjil, maka itu pasti loop negatif. Tapi kalau jumlah tanda negatifnya itu genap atau tidak ada tanda negatif sama sekali, maka loop itu positif. Sekarang kita akan coba membuat CLD yang lebih kompleks. Kali ini ada 3 variabel, kelahiran, populasi, dan kematian. Seperti tadi, kelahiran bertambah, maka populasi bertambah. Kita beri tanda positif. Dan sebaliknya, populasi bertambah, tentu angka kelahiran juga bertambah. Kita kasih tanda positif juga. Tapi perlu dicatat bahwa kalau ada satu bayi lahir di sebuah desa, pastilah secara langsung jumlah penduduk desa itu bertambah 1. Sebaliknya, pertambahan jumlah penduduk tidak secara langsung akan menyebabkan bertambahnya angka kelahiran bayi. Karena perlu waktu. Misalnya perlu menunggu ada pasangan yang menikah dulu, lalu si istri mengandung selama 9 bulan, barulah lahir bayi. Nah, proses ini disebut delay atau penundaan karena tidak langsung terjadi. Karena itu kita beri tanda strip 2 di panah ini yang artinya ada delay. Sekarang kita ke variabel ketiga. Ketika kematian bertambah, pastilah jumlah populasi berkurang. Jadi kita hubungkan dengan panah lalu diberi tanda negatif karena berkurang. Sebaliknya ketika populasi bertambah, tentu jumlah kematian akan bertambah juga. Karena itu kita hubungkan 2 variabel ini dengan panah lalu diberi tanda positif. Seperti tadi, kalau ada warga desa yang meninggal, pasti otomatis jumlah populasinya berkurang 1. Sebaliknya ketika populasi bertambah, tidak langsung ada yang meninggal, butuh waktu. Misalnya sampai warga desa itu berusia tua baru meninggal. Artinya ada delay atau penundaan. Kita beri tanda strip 2. Sekarang kita tentukan loopnya negatif atau positif. Ingat tadi rumusnya, di sini kan tanda negatifnya cuma 1. Artinya angka ganjil, berarti ini loop negatif. Kita beri simbol balancing. Di loop yang satu lagi, tandanya sama-sama positif. Tidak ada tanda negatif, berarti ini adalah loop positif. Kita beri simbol reinforcing. Oke, demikian tadi pengenalan lanjutan mengenai CLD. Tugas Anda sekarang, Anda bisa mencari sendiri tutorial penggunaan FENSIM dan coba praktekkan membuat CLD dari fenomena yang Anda amati. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.